Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين waladhdallin. Amin. Kitab mengenai peradilan, Kitabul Uqdiyati Wasyahadat, halaman berapa? 143. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu ayyaliyal qada'a illa manistakmalat fihi khamsata asyara khaslatan al-islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wadh-dhukuratu wal adalah. Kata Abu Bakar, kalau Nabi sudah putuskan itu udah paling adil. Lalu keduanya meluncur ke rumah Umar bin Khattab.
Si munafik bertanya lagi kepada Umar, tadi kami menghadap Nabi, menghadap Abu Bakar, kami ada persoalan yang kami perselisihkan. Kata Umar, apa kata Nabi? Ya sudah. Ditanya, kamu gimana? Kata Yahudi, saya puas. Munafik tanya, kalau menurut kamu Umar gimana? Saya nggak puas tuh dengan keputusan Nabi. Umar masuk ke dalam, tidak lama berselang dengan pedang terhunus dia tebas batang leher si munafik. Jibril turun memuji, hadza huwal Faruq. Ini dia nih yang namanya Faruq, yang membedakan hak dan batil. Nabi menyebut, Umar, Anda adalah Al-Faruq. Semenjak itu Umar digelari Al-Faruq. Gara-gara apa? Umar pikir Nabi Muhammad udah putuskan seadil-adilnya sebagai seorang hakim muslim. Kenapa dia kagak puas? Dia tebas batang leher. Itu menjadi sebab turunnya ayat 60 surah An-Nisa. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah kamu lihat ya Rasulullah kepada orang-orang yang ngakunya beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepadamu, beriman dengan Taurat yang diturunkan kepada umat sebelummu. Mereka kepengen diputuskan hukum oleh Taghut, lebih mau diputuskan oleh orang kafir. Ka'ab bin Ashraf, tokoh Yahudi, waqad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka sudah diperintah untuk berlepas diri dari hakim yang kafir tadi. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Setan memang menghendaki menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Nah, ini berkenaan dengan syarat hakim. Pertama, muslim. Ya. Yang kedua, wal buluhu, dewasa. Kalau masih bocah, biar kata alim nggak bisa. Dewasa. Yang ketiga, wal aqlu, berakal. Waras. Kalau hakimnya gila, berabe nanti keputusannya. Yang keempat, wal hurriyatu, merdeka, dirinya bukan budak. Kalau seorang budak jadi hakim nggak bisa. Selanjutnya, kelima, wadzukurah, laki-laki. Kalau kita di dunia peradilan ada hakim ketua, ada hakim anggota. Ini yang mesti lelaki, hakim ketua. Dulu Allah yarham Mu'alim Syafi'i Hazami dalam sebuah diskusi di NU ditanya orang, Mu'alim kenapa hakim mesti laki-laki? Udah ketahuan jelas harus laki-laki, nas dari Quran, dari hadis. Hakim itu pemutus keputusan harus laki-laki. Didesak sama wartawan, kenapa hakim harus laki-laki? Beliau jawabnya simpel, soalnya laki-laki punya palu. Untuk mutusin keputusan butuh palu. Yang punya palu siapa? Oke, selesai sudah. Yang keenam, wal adalatu, seorang hakim harus adil. Dua pihak bertikai datang menghadap hakim, nggak boleh ada berat sebelah terhadap salah satu. Umar bin Khattab pernah
berselisih kepada seseorang tentang suatu perkara, lalu keduanya datang menghadap hakim di zamannya. Hakim melihat yang punya persoalan Amirul Mukminin, dia tergopoh-gopoh menggelar karpet merah, tapi untuk lawannya Umar dia tidak gelarkan karpet merah. Umar memperhatikan sikap berat sebelah ini. Justru Umar menegur, wahai hakim, kami berdua datang memohon keadilan. Belum kau putuskan, kau sudah bertindak berat sebelah dari bahasa tubuhmu. Apa karena saya Amirul Mukminin kau gelar karpet merah, sedangkan lawan saya kau tidak gelarkan karpet merah? Ditegur. Belum udah kagak adil. Ada lagi di zaman Ali bin Abi Thalib, ada seorang hakim adil terkenal namanya Qadhi Syureh. Satu ketika Ali kehilangan baju perang. Kemana gerangan itu baju saya? Suatu hari Yahudi melintas di depan rumah Ali menenteng baju perang. Ali perhatikan, itu baju mirip yang baju saya yang hilang. Ali bertanya, dari mana kau dapatkan? Kata Yahudi, boleh beli di pasar. Memang kenapa? Saya lagi kehilangan baju perang, yang kau bawa mirip dengan baju perang saya yang hilang. Akhirnya keduanya sepakat, ya udah kita menghadap hakim Qadhi Syureh. Si Yahudi berpikir, ya yang ngangkat hakim adalah Amirul Mukminin Ali, pasti yang dimenangkan perkara Ali lah. Pikirannya Yahudi begitu. Karena yang dia dapati hakim-hakim di Yahudi ya kayak begitu. Begitu keduanya menghadap, Qadhi Syureh apa adanya, Amirul Mukminin, Anda menuduh baju perang yang dibawa Yahudi milik Anda. Ada buktinya? Ya. Ada nggak buktinya? Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Begitu ketentuan agama. Bukti wajib dikemukakan oleh orang yang menuduh. Ali geleng, saya nggak punya bukti. Wal yaminu 'alal mudda'a alaih. Lalu Qadhi Syureh bertanya kepada Yahudi, pihak tertuduh, kamu berani bersumpah? Berani, demi Allah saya beli baju ini di pasar. Ternyata perkara itu dimenangkan kepada si Yahudi. Kaget Yahudi, dia pikir Amirul Mukminin yang dibelain. Dia salut Qadhi Syureh secara objektif. Ya begitu ketentuannya. Kalau menuduh harus bawa dong saksi dan bukti-buktinya. Ini disuruh ke pengadilan bilangnya hilang ijazahnya. Ya. Selanjutnya, terkesan itu Yahudi dengan hakim Muslim yang adil, dia masuk Islam. Alhamdulillah. Yang syarat keberapa? Ketujuh. Wa ma'rifatu ahkamil kitab was sunnah. Yang namanya hakim mesti mengerti hukum Quran, hukum hadis. Dia harus menguasai. Kedelapan, wa ma'rifatul ijma'i. Dia harus mengenal apa yang disepakati ulama. Wa ma'rifatul ikhtilaf, juga mengenal apa yang diperselisihkan. Kayak di Hadramaut sekarang aja, orang alim banyak, tapi ada orang yang alim khusus menangani peradilan. Dia orang yang mengerti hukum, maka disebut qadhi, yang memutuskan. Wa ma'rifatu turuqil ijtihad. Ya. Ke-10,
mengenal cara berijtihad. Dia harus tahu caranya. Wa ma'rifatu tarafin min lisanil arabi. Dia harus mengenal sisi bahasa Arab. Kalau dia kagak ngerti, berabe. Kadang-kadang di Al-Quran lafaz yazunnu menurut bahasa menyangka, tapi suka digunakan yakin. Kebalikannya, bukan menyangka, yazunnu yakin. Dia harus tahu mana yazunnu yang maknanya sesuai bahasa menyangka, mana yazunnu yang maknanya yakin. Ada lagi yarju, berharap, tapi maknanya yakhafu, takut. Wa ma'rifatu tafsiri kitabillah, dia mesti mengenal tafsir Al-Quran, bukan dari terjemah ya, langsung dari kitab-kitab tafsirnya. Wa ayyakuna sami'an, ke-12 dia mesti mendengar. Nah kalau hakim budak repot, kupingnya harus tajam agar memutuskan hukum betul-betul objektif. Wa ayyakuna basiran, 13 hakim mesti melihat. Hakim buta ya kagak bisa. Bagaimana mutusin hukum kalau hakimnya buta? Nggak usah buta, udah rada-rada rabun aja nggak bisa. Untuk menentukan barang buktinya mana ini, dia kan harus melihat. 14 wa ayyakuna katiban, hakimnya pandai baca tulis. Kalau diangkat seorang hakim tidak pandai baca tulis, berabe. Terakhir wa ayyakuna mustaiqidhan, orangnya ya ngeh, terjaga. Artinya apa? Tidak lalai ketika masing-masing pihak yang bertikai tadi mengungkapkan perkaranya, dia cepat nyambung. Lah kalau jadi hakim tell me repot juga. Nah, bagaimana dia putuskan? Itulah 15 syarat hakim. Jadi kalau sekarang per kecamatan kan ada kepala KUA. Nah, itu tingkat qadhi zaman dulu. Kira-kira 15 syarat itu terpenuhi apa enggak? Wajib terpenuhi. Jangan hanya ngandelin, oh jadi kepala penghulu mesti bisa baca khutbah nikah. Alhamdulillah, itu mah sunnah. Ini yang wajib ini 15 perkara ini. Ya. Makanya kalau dia jadi penghulu, ya tetap wajib ngaji lagi, berguru, supaya ngerti betul bagaimana istimbat, ya, mengambil dalil dari Quran, dari hadis. Ya, jangan gegabah sembarangan. Nah, insya Allah pertemuan mendatang masih berkenaan dengan peradilan, apa yang disunnahkan buat hakim. Dari tempat tinggalnya aja yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Rumahnya tidak terpencil, tidak jauh, sulit dijumpai masyarakat, perlu keadilan, ya, sampai naik Jeklingko, turun naik, jauh. Ya. Jadi lokasinya yang strategis karena dibutuhkan selalu oleh masyarakat. Wallahu a'lamu bissawab. Wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa aghnina bil ilmi wa sayyid wa akrimna bit taqwa wa jami'. Rabbana atina fid dunya sallallahu ala sayyidina walhamdulillahi rabbil alamin.